Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasil dan yang saya hormati Ibu pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching kompetensi akademik supervisi bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Rio. Pada kegiatan kali ini merupakan kegiatan perdana saya dalam kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan rangkaian kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi Ibu Rio. Selamat pagi Bu Putri. Lagi sibuk Ibu hari ini Ibu? Baik Ibu, seperti janji kita sebelumnya, saya ingin melakukan kegiatan supervisi akademik bersama Ibu. Di sini saya akan mencoba Ibu membantu dalam mengembangkan kompetensi akademik Ibu dengan melihat kesiapan Ibu dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Kira-kira dalam kegiatan observasi ini, apa yang ingin Ibu harapkan dalam kegiatan kita hari ini? Oh iya, terima kasih Bu Putri. Tentu saja dalam observasi saya berharap saya bisa dibantu juga supaya saya bisa mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas. Jadi Ibu berharap dengan kegiatan kita kali ini saya dapat membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi Ibu dalam mengajar. Jadi Ibu dalam kegiatan observasi nanti kira-kira materi apa yang akan Ibu bawakan nanti di kelas? Besok saya akan pilih mengajar bahasa Indonesia. Berarti pelajaran bahasa Indonesia ya Ibu Iya. ya? Kalau boleh saya tahu itu tujuan pembelajarannya mengenai apa Ibu? Tujuan pembelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia besok adalah siswa dapat menyimak dengan baik. Lalu siswa mampu menceritakan kembali isi cerita yang disimak. Berarti tujuan pembelajarannya itu menyimak dalam teks bacaan ya Ibu ya. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi Ibu, kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Persiapan yang sudah saya siapkan itu seperti modul ajar Bu. Modul ajar, media pembelajaran lainnya seperti buku pendukung yang masing-masing anak punya, lalu ada gambar pendukung media untuk anak-anak lebih mengerti lagi. Itu kira-kira Bu Putri. Oke, berarti itu sudah lengkap sekali ya Ibu ya, sudah bagus sekali persiapan yang akan Ibu bawakan nanti di proses pembelajaran. Ya. Jadi Ibu dalam proses pembelajaran ini mungkin ada hal yang kira-kira kesulitan Ibu dalam menyampaikannya, atau siswa juga kesulitan dalam menangkap apa yang kita sampaikan Ibu. Kira-kira hal itu berkaitan tentang apa Ibu? Dengan apa itu berkaitannya? Yang sudah saya lihat di kelas itu kemampuan yang seperti ini, kompetensi kemampuan anak untuk
menyimak gitu loh Bu. Menyimak, mungkin mereka ada kata-kata yang mungkin mereka kurang paham sehingga susah untuk dimengerti, lalu apalagi untuk menceritakan kembali, mungkin kemampuan seperti itu Bu. Iya, betul itu Ibu. Jadi dalam kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya Bu ya. Jadi ada tingkat kemampuan murid yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Jadi Ibu kira-kira bagaimana strategi Ibu dalam memberikan pembelajaran dengan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda tersebut Ibu? Saya akan membuat pembelajaran itu dengan metode anak-anak belajar dalam kelompoknya. Dalam kelompok itu terdiri dari siswa yang mampu dengan siswa yang kurang mampu tadi. Jadi saya berharap mungkin saya bisa ditolong oleh siswa saya yang mampu dengan menggunakan bahasa mereka untuk menjelaskan nih ke temannya dalam kelompok itu, dan saya tujuannya mereka temannya yang kurang mampu tadi bisa tertolong oleh mereka gitu Bu. Iya. Berarti di sini Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berkelompok berarti Ibu ya. Dan dalam kelompok itu sudah Ibu gabungkan mana yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah akan ditolong sama siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi. Itu sudah sangat bagus ya Ibu ya. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dari sini Ibu bagaimana cara Ibu dalam memberikan pemahaman terhadap tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda tadi Ibu? Boleh Ibu lebih jelaskan lagi bagaimana strategi Ibu dalam proses pembelajaran tersebut, atau mungkin ada model atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Tentulah biasanya ya Bu, kalau saya sudah menyimak membacakan cerita kepada anak, tentu tugas anak selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang saya sudah buat. Tentulah nanti anak yang punya kemampuan menyimak, bisa menyimak dengan baik, tentu bisa menjawab. Lalu bagaimana dengan temannya yang nggak bisa menyimak itu? Nah itu sebelum saya memberikan latihan, saya bantu dengan gambar media yang tadi yang berhubungan dengan yang mendukung dengan topik cerita yang akan saya sampaikan itu Bu, dengan menggunakan media gambar. Nah, mungkin dengan media gambar itu teman yang punya kemampuan menyimak kurang mungkin bisa tertolong. Mungkin seperti itu Bu. Berarti itulah strategi Ibu ya Bu ya dalam proses pembelajaran nanti. Memang siswa yang kurang ini memang harus kita bimbing betul ya Bu ya. Bahkan teman yang memiliki kemampuan yang tinggi boleh membantu siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Baik Ibu Rio, jadi dari rencana Ibu tadi, kira-kira apakah masih ada persiapan yang kurang mungkin dalam Ibu persiapan ini? Apakah masih ada yang kurang gitu Ibu? Apakah sudah terlaksana dengan sepenuhnya, atau dalam rencana ini apakah sudah Ibu persiapkan? Sudah saya persiapkan, cuman kayaknya masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan Ibu akan mengerjakannya itu Ibu? Mungkin secepatnya, mungkin besok Bu. Berarti secepatnya akan Ibu persiapkan ya Ibu ya. Dari rencana Ibu ini, kira-kira Ibu memerlukan bantuan dari siapa Ibu? Tentulah saya membutuhkan bantuan, terutama dari Ibu Putri sendiri. Mohon dibantu ya Bu Putri. Berarti Ibu memerlukan bantuan dari saya ya Bu ya. Insya Allah saya akan bantu ya Ibu Rio ya dalam Ibu mengembangkan kompetensi Ibu dalam mengajar nanti. Semoga apa yang Ibu harapkan ini dapat tercapai ya Bu Rio ya. Jadi Ibu Rio dalam mengembangkan kompetensi ini, kira-kira peningkatan kompetensi Ibu tadi pasti ada strateginya. Bagaimana strategi Ibu dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Mungkin saya mulai dari penggunaan kemampuan sosial emosional. Mungkin kalau saya sapa dulu anak-anak,
bagaimana kabar anak-anak, apakah kamu siap, senang belajar hari ini? Mungkin seperti itu ya Bu, saya akan coba. Berarti itu juga sangat bagus ya Ibu Rio, karena Ibu sudah menerapkan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional di kelas. Jadi di situ kita dapat mengetahui emosi siswa, karena emosi siswa sebelum belajar pasti berbeda-beda kan. Iya, iya betul. Baik Ibu, kira-kira kapan kita dapat melakukan kegiatan observasi ini nanti Ibu? Kalau bisa Bu, besok bagaimana? Lah. Oke, kalau gitu besok saya akan masuk ke kelas Ibu Rio ya Bu ya. Jadi semoga pelaksanaan kita dalam supervisi besok berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan sampai ketemu lagi besok ya Ibu Rio. Ya, Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu Rio. Sama-sama. Demikian kegiatan supervisi atau coaching dalam kegiatan supervisi akademik saya bersama rekan saya Ibu Rio. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu lihat buku kamu, please open page. Lihat kita bab 2 ya nak. Bab 2 itu ada di halaman berapa? Halaman 27. Halaman berapa nak? 27. Apa judulnya? Oke, di bawah atap. Lihat tujuan pembelajarannya. Coba Anka baca tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pelajaran enak pelajaran bab 2 ini kalian akan dapat memahami isi dan dibaca. Oke, apa yang disuruhnya yang pertama? Memahami isi. Jadi nanti ada bacaan. Bacaan itu tentulah harus dibaca. Nah, ketika kamu membaca, usahakan ya kamu untuk memahami isi cerita yang kamu baca. Bisa? Bisa. Oke, lanjut yang kedua sekarang. Mengenali dan mengguna alat menyanyi dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Iya, kemarin ibu udah kasih catatannya. Sekarang kita mau praktek. Ya, setelah itu setelah kamu pahami dapat informasi ceritanya, nanti kita praktek dalam penggunaan pembentuk kata kerja menggunakan awalan Iya, lanjutkan lagi Aska. Menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas dan memberi informasi Oke, tentulah kalau kamu sudah mengerti dan memahami ceritanya, kamu bisa mengulang kembali ceritanya, ya kan? Betul nggak, Dul? Iya, Dul. Kamu siap belajar? Senang hati Muna? Yang mana ini yang senang? Coba kamu pilih. yang tengah. Sinilah yang mana ibu nggak nampak. Coba tunjuk sama temanmu.
Coba katakan, hari ini saya siap untuk belajar. Saya siap belajar. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Saya senang belajar bahasa Indonesia. Oke, lihat teman-teman. Siapa yang senang seperti saya? Siapa yang senang seperti saya? Tangan, siapa? Semua, please banding ya. Tadi berarti tunggu yang ini. Iya, berarti semua semangat ya. Semangat, senang mau belajar. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, nah dari cerita tadi, ya kita udah baca teks itu ya nak. Nah kira-kira ada hubungannya nggak dengan gambar yang ibu tunjukkan ini? Ada nggak? Ini gambar apa? Di mana ini? Betul, di dapur Abdul. Kenapa kok Abdul bilang di dapur ini? Lagi ngapain mereka? Masak, betul ini Bandar lagi masak. Kalau lagi masak, mereka lagi ngapain nih? Masak, hah? Membantu ibu, ngapain tuh? Membantu ibu, siapa yang membantu nak? Saudara perempuan dan saudara laki-laki. Iya, bagus. Saudara laki-laki lagi ngapain ini? Motong bawang. Motong bawang. Yang saudara perempuannya? Dan membantu cuci. Iya. Nah, sekarang ibu tanya, apakah kamu pernah melakukan hal ini di rumah? Betul. Apa yang kamu lakukan? Tunjuk tangan. Ya, apa yang kamu lakukan? Bawang. Betul, potong bawang. Mau ngapain kamu potong bawang? Hah? Untuk betul. Buat apa? Kalau untuk di sayur. Oh, mau di sayur ya, Bandar? Bakar daging. Enak tuh ya. Apa kan? Potong kentang mau diapain? Iya, mau digoreng mungkin ya kan lebih enak. Ya kamu pernah? Potong bawang mau diapain? Iya, iya ibu juga pernah kayak di rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu pada tahap ketiga pasca observasi yang sudah saya lakukan di kelas rekan saya, yaitu Ibu Rio Berlian. Dan pada kegiatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Raja Ira Novia Badar Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu Rio, saya akan melakukan pasca observasi. Di sini kita akan merefleksikan apa kira-kira kendala atau hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan kemarin pada kegiatan supervisi yang saya lakukan di kelas Ibu Rio. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu Rio berikan kepada saya, sehingga saya dapat melakukan supervisi di kelas Ibu pada hari yang lalu ya Bu ya. Baik Ibu Rio, setelah kita melakukan supervisi akademik kemarin, bagaimana perasaan Ibu Rio saat saya memasuki kelas Ibu Rio pada saat Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sama Bu Putri karena dalam pembelajaran yang kemarin saya banyak belajar dari Bu Putri. Maksudnya saya praktikkan di dalam kelas dan saya merasa senang karena anak-anak ikut belajar dengan senang juga, antusias dalam belajar di kelas. Alhamdulillah ya Bu Rio ya, berarti Ibu sangat senang ya Bu ya. Karena saya lihat juga kemarin anak-anak mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu dari proses kegiatan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan kemarin? Menurut saya dari pembelajaran kemarin kira-kira rencana yang sudah saya buat sudah kira-kira 80% lah, sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan 80% ya Bu Rio ya, berarti hampir sudah terlaksana dengan sesuai rencana yang Ibu rencanakan. Kira-kira Bu Rio dalam kegiatan pembelajaran kemarin, apakah ada kendala atau hambatan
kegiatan yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran kemarin? Oh iya, masih ada Bu Putri dalam pembelajaran kemarin. Menurut saya hambatan yang saya hadapi itu dalam mempersiapkan media untuk anak-anak di kelas. Mungkin dalam persiapan media ini mungkin Bu Putri bisa membantu saya, Bu. Mungkin dengan masukan dari Bu Putri saya bisa terapkan di kelas. Terus anak bisa belajar lebih enak gitu, nyaman, mereka senang di dalam kelas dan lebih semangat belajarnya. Dan insya Allah nanti saya bantu ya Bu ya dalam menyiapkan mungkin media pembelajaran atau pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa di kelas ya. Jadi dari kita kan memiliki 4 kompetensi nih Bu ya. Dari 4 kompetensi ini mana yang ingin lebih dikembangkan, yang sudah lebih ingin dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, saya ingin mengembangkan dalam bidang pedagogi. Itu menurut saya sangat penting sekali supaya saya lebih anak-anak, supaya anak supaya di kelas mereka rasa nyaman, suka, terus memang pembelajaran yang saya buat itu bisa berpihak pada mereka. Itu bagus ya Bu Rio ya. Setelah saya lakukan seperti itu, kemarin juga saya lihat di kelas ibu melakukan seperti memberikan papan emosi kepada siswa ya. Berarti memulai pembelajarannya juga sudah dengan sudah sangat berpihak pada murid berarti. Iya. Jadi semoga kedepannya mungkin lebih diterapkan seterusnya Bu Rio. Jadi harapannya untuk kedepannya dalam proses pembelajarannya, bagaimana harapan ibu selanjutnya? Ya, tentu saja harapan saya di kelas itu ketika saya menyampaikan materi pembelajaran, saya ingin anak-anak itu senang, pertama sekali senang menerima pembelajaran yang saya sampaikan, terus mereka bisa menerimanya, dapat mengikuti pembelajaran, terus mereka di dalam kelas itu merasa nyaman belajar dengan saya. Terus saya pun kalau sudah melihat mereka nyaman, saya kan itu senang ya Ibu ya sebagai gurunya di kelas. Nah, saya ingin menerapkan yang seperti itu loh. Jadi anak-anak itu merasa senang lah belajar sama saya. Jadi dapat apa yang saya sampaikan bisa mereka terima dengan senang hati, dengan hati gembira belajar bersama saya. Betul Bu Rio. Jadi kita memang sebagai pendidik memang bukan sekedar mengajar aja berarti kan Bu Rio. Kita harus juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka juga semangat. Kalau kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau mereka suka, pasti mereka semangat di pembelajaran. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Rio, dan saya mengucapkan terima kasih juga karena sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk saya melakukan supervisi di kelas Ibu Rio kemarin. Semoga kedepannya kita dapat sharing lagi ya Bu. Jadi kalau ada kendala apapun kita bisa saling bertukar pikiran. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya yaitu Ibu Rio Berlian. Kemudian kepada Ibu Raja Ira saya persilakan untuk memberikan masukan. Terima kasih Bu Putri dan Bu Rio. Dari apa yang sudah saya lihat dan saya dengar, proses coaching ada proses supervisi pasca supervisi, dan di mana Bu Putri sudah melaksanakan proses coaching terhadap kasih jawab tentang bagaimana supervisi, bagaimana menemukan solusi-solusi dari mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rio. Nah, proses ini sendiri sudah berjalan bagus, proses coachingnya, di mana si coach memberikan ibaratnya bukan menemukan solusi ya, memberikan arahan, bukan mungkin lebih tepatnya membimbing mengarahkan untuk si coach ini menemukan atau yang menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Berarti si coach yang mempunyai masalah
dan menemukan solusinya sendiri setelah berdiskusi dengan coach. Nah, itulah proses coaching itu sendiri. Coach tidak memberikan solusi, tapi hanya mengarahkan sehingga coachingnya membuat solusi sendiri. Oke, prosesnya sejauh ini saya lihat sudah mantap. Itu nanti kedepannya mengajarnya lebih mantap lagi pastinya. Yang penting bagaimana kita memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Ini saja Ibu Putri, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih atas sarannya Ibu Ira. Semoga apa yang Ibu Ira sampaikan ini dapat menjadi, kurang lebihnya dapat saya jadikan motivasi untuk diri saya. Demikianlah kegiatan pasca observasi saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.